Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Membahas sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih menyala. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu malam 20 September 2025. Api membakar semak belukar dan tumbuhan purun di sisi Jalan Tol Palembang Indralaya, kilometer 110/11, bahkan sempat mendekati kawasan permukiman warga. Kobaran api pertama kali terpantau dari patroli udara di Desa Arisan Jaya pada Sabtu siang. Sedikitnya 30 personil Manggala Agni dari 3 daerah operasi, dibantu BPBD, TNI, dan Polri, dikerahkan untuk memadamkan api. Angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar, membuat api cepat menyebar ke sejumlah titik di lahan mineral. Hingga malam petugas masih berjibaku di garis api, melakukan penyekatan ratusan meter agar tidak merembet ke permukiman warga, jalan tol, dan jalan lintas Sumatera. Sekitar pukul 23.30, api mulai terkendali. Meski Satgas Gabungan tetap bertahan hingga benar-benar padam. Intensitas kebakaran lahan di Sumsel sempat menurun sepekan terakhir, namun kembali muncul diduga akibat pembukaan lahan di tengah cuaca panas 3 hari terakhir. Tim Liputan, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahasa Palembang kini hadir sebagai muatan lokal di sekolah dasar dan menengah pertama. Kebijakan ini menjadi cara untuk memperkenalkan sekaligus menanamkan kecintaan generasi muda pada bahasa daerahnya. Di SMP Negeri 32 Palembang, pelajaran ini diajarkan setiap minggu selama 2 jam. Itu menerima dengan baik apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Karena kapan lagi untuk membudayakan budaya kita yang di Indonesia ini, budaya-budaya tradisional yang merupakan untuk mengantisipasi adanya budaya-budaya modern sekarang. Di samping itu juga untuk walaupun misalnya tetap menjalankan budaya yang modern, budaya tradisional itu harus tetap dipakai sebagai nasihat bagi anak-anak muda sekarang. Materinya berfokus pada bahasa Palembang halus atau Jegho, bahasa yang dahulu digunakan di lingkungan Kesultanan Palembang. Berbeda dengan bahasa sehari-hari yang akrab digunakan masyarakat. Anak-anak juga harus tahu bahasa Palembang asli itu seperti apa kan, jangan tahu mereka itu cuman yang mereka bicarakan itu, oh ini bahasa Palembang, ternyata itu bukan kan. Jadinya tuh yang guru-guru lain yang mendapatkan bahasa Palembang itu ingin sekali lebih memahami lagi pakai bahasa Palembang halus kayak itu. Jadi pelatihannya itu lebih dibanyakan lagi kayak itu. Jadi biar lebih paham lagi untuk mengajar anak-anak kita. Lewat pembelajaran ini, siswa dikenalkan beragam kosakata asli Palembang. Upaya tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga bahasa daerah agar tetap lestari di tengah modernisasi yang kian kuat. Seneng sih Kak, karena meski kan baru berjalan sekitar kita 2 di tahun. sekolah di sini, sekolah di kota Palembang, tidak mungkin kita tidak belajar bahasa kita sendiri di sekolah. Kita juga harus lebih tahu bahasa kita aslinya cak mano. Jangan kita tahu bahasa yang kita sehari-hari pakai baik. Kita juga harus tahu bahasa asal usul bahasa kita aslinya cak mano gitu. Pokoknya gitu. Lebih halus ya. Iya. Meski baru berjalan sekitar 2 tahun, muatan lokal bahasa Palembang diharapkan mampu memperkuat identitas budaya dan menumbuhkan kebanggaan siswa terhadap warisan leluhur mereka. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ketika mendengar kata perpustakaan, yang terlintas biasanya rak penuh buku dan ruang membaca sunyi. Namun, SMK Negeri 8 Palembang menghadirkan konsep berbeda lewat perpustakaan luar ruangan yang berisi perkembangan teknologi sesuai jurusan di sekolah tersebut. Ratusan benda teknologi dipamerkan, mulai dari peralatan lama hingga yang terbaru. Sebagian berasal dari inventaris sekolah, sebagian lagi merupakan sumbangan. Semua tersaji sebagai sarana literasi, lengkap dengan barcode yang bisa dipindai untuk mengetahui informasi, nama hingga tahun pembuatan.
peralatan dari teknologi terdahulu sampai teknologi terkini. Harapan kita, siswa ataupun masyarakat ataupun guru kita nanti pada masanya bisa membuat suatu karya inovasi sesuai dengan teknologi pada zamannya yang mungkin lebih jauh lebih baik daripada saat ini. Nah, yang di sini ada lini masa sehingga orang merasakan masa terdahulu, dia merasakan di mana, waktunya kapan, dengan siapa. Perpustakaan unik ini juga menjadi media praktik siswa jurusan perhotelan dan layanan wisata yang bertugas sebagai pemandu. Dengan cara itu, pembelajaran terasa lebih hidup sekaligus menumbuhkan inovasi baru di lingkungan sekolah. Di dalamnya kan ada barang-barang yang dapat kami pelajari dan juga tentunya di situ ada scan barcode. Jika kami tidak mengerti, kami bisa scan barcode-nya untuk melihat pengertian atau melihat nama barang tersebut. Tentunya senang dan bisa belajar banyak hal dan bisa juga kayak melihat ini zaman barang-barang zaman dulu gitu yang belum kami temui di sini. Rencananya, perpustakaan ini akan dibuka untuk umum. Selain menjadi ruang belajar, koleksi teknologi yang dipamerkan dapat menjadi ajang nostalgia bagi masyarakat untuk mengenang perkembangan zaman. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim tenis Sumatera Selatan mencatat prestasi pada Kejurnas Tenis Piala Panglima TNI yang berlangsung di Jakabaring Sport City Palembang. 2 gelar juara dari kategori Hopman Junior dan Senior berhasil diraih, sekaligus mengantarkan Sumsel sebagai juara umum. Untuk kedepannya saya berharap tenis di Sumsel ini semakin maju dan dapat bersaing di tingkat nasional, internasional. Harus rutin setahun sekali, wajib. Kalau bisa 2 tahun sekali gitu. Wajib rutin Ya, tahun depan. 1 tahun 2 kali. Ajang ini juga menjadi panggung lahirnya banyak bibit petenis muda potensial. Pengurus besar PLT bahkan menurunkan tim pencari bakat untuk melakukan pemetaan dan penjaringan atlet berbakat dari berbagai daerah. Menurunkan tim talent ya, dikomandoi oleh Mr. Frank ya, yang pelatih dari Belanda yang sudah dikontrak oleh PBPLT untuk menjadi talent. Jadi talent mapping dan talent scouting ini juga dilakukan oleh PBPLT dan ini suatu hal yang baru ya. Jadi turnamen ini juga mereka hadir untuk memantau atlet-atlet muda dan memang hari ini ternyata bibit-bibit baru semua yang muncul. Jadi yang muda-muda yang juara ini. Menariknya, Kejurnas Tenis Piala Panglima TNI kali ini tercatat sebagai turnamen dengan hadiah terbesar dalam sejarah penyelenggaraannya, mencapai 700 juta rupiah. Harapan tahun depan bisa dilaksanakan kembali dengan peserta dan lebih banyak dan mudah-mudahan hadiahnya juga bisa lebih besar. Pastinya tahun depan kita tetap menggandeng semua unsur, PLT, KONI. Dengan antusiasme tinggi dari atlet maupun masyarakat Sumatera Selatan, diharapkan dapat menjadi tuan rumah rutin untuk Kejurnas Tenis di masa mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC akan melakoni laga tandang perdananya pada pekan kedua Championship 2025-2026 menghadapi Persikat Depok di Stadion Pakansari Bogor. Pelatih Ahmad Zulkifli memboyong 20 pemain untuk misi mencuri poin. Usai kekalahan di laga pembuka, sejumlah evaluasi telah dilakukan, mulai dari transisi permainan hingga penyelesaian akhir yang masih tumpul. Fokus sejak menit awal juga menjadi perhatian penting agar tim lebih solid. Tadi fokus mengevaluasi dari hasil kemarin kita, jadi evaluasi attacking. Jadi ada beberapa kali momen yang kita tidak bisa manfaatkan, yang tadinya harusnya kita bisa manfaatkan, tapi karena anak-anak tidak percaya diri, tidak bisa manfaatkan, itu yang jadi fokus kita, evaluasi attacking. Dan juga sedikit attacking kita, stay off ketika kita mau melawan Depok nanti sih. Skuad Laskar Wongkito kini menatap laga dengan penuh kewaspadaan setelah mempelajari kekuatan Persikat yang akan tampil di hadapan pendukungnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Skuad Sumsel United terus mematangkan persiapan jelang laga kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring awal pekan depan. Evaluasi dilakukan menyeluruh mulai dari lini belakang hingga depan usai laga kontra Persikat Depok.
Fokus latihan kini diarahkan pada pematangan taktik dan strategi agar permainan lebih solid. Meski Persiraja menelan kekalahan di laga sebelumnya, Sumsel United tetap diminta waspada menghadapi kekuatan Laskar Encong. Ya, pemain asingnya bagus, pemain lokalnya bagus ya. Jadi kombinasi pemain muda juga bagus ya. Kita harus hati-hati. Kita nggak boleh menganggap bahwa Persija itu kalah dan dia jelek, enggak. Betul aja dia kalah. Jadi kita harus tetap waspada dan tetap fokus untuk menghadapi dia dengan segala keinginan. Jangan sombong aja, karena semuanya tidak bisa diprediksi. Ya semua pemain kita awasin Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung malam hari juga tidak menjadi kendala berarti bagi skuad Sumsel United dalam menjaga tren positif di awal kompetisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penggeledahan dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu di kantor Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Penyidik tengah mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan gedung laboratorium kesehatan daerah tahun anggaran 2023. Proyek senilai 2,7 miliar rupiah itu terindikasi dikorupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang mencatat adanya kelebihan pembayaran senilai 916 juta rupiah. Menurut jaksa, kelebihan pembayaran itu harusnya dikembalikan ke kas daerah. Namun hingga kini belum juga diselesaikan. Isinya itu ada volume yang tidak sesuai, sehingga ada kelebihan pembayaran. Yang awalnya itu ada temuan dari BPK. Temuan ini keluar tahun 2024, temuan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sekitar 900 juta sekian. Dari total anggaran sekitar 2,7. Saat ini proses penyidikan ini sudah mencapai pada perhitungan kerugian negara oleh auditor. Dari penggeledahan ini, jaksa menyita beberapa dokumen penting serta barang yang berkaitan dengan proyek tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rumah mewah milik Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Joni Haryadi di Jalan Barito, Kelurahan Padang Harapan, Jumat siang digeledah penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu. Penggeledahan yang berlangsung beberapa jam dengan pengawalan personel TNI menyita 32 dokumen penting dan 2 unit handphone. Jaksa menyebut dokumen dan handphone yang disita diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi sehingga akan diperiksa lebih lanjut. Hari ini kita melakukan penggeledahan di rumah Kadis Kesehatan Kota Bengkulu. Ada tujuan penggeledahan ini tentu untuk memperkuat pembuktian, untuk mendukung penyidikan yang dilakukan tim penyidik. Dan penggeledahan apa aja, Bang? Saat ini ada beberapa dokumen penting yang kita peroleh dari penggeledahan ini, kemudian alat komunikasi. Tim juga masih bekerja, nanti kita lihat perkembangannya. Sebelumnya penyidik lebih dulu menggeledah kantor Dinas Kesehatan, serta 2 rumah milik kontraktor pelaksana proyek dan menyita ratusan dokumen dan 2 unit laptop. Pembangunan laboratorium kesehatan daerah tahun anggaran 2023 oleh Dinas Kesehatan senilai 2,7 miliar rupiah terindikasi korupsi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Diakui pedagang pasar Minggu Kota Bengkulu, kenaikan harga cabai sudah terjadi hampir sepekan terakhir. Seluruh jenis cabai mengalami kenaikan, mulai dari cabai merah, rawit hingga cabai hijau. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada cabai merah yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram, naik jadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit dan cabai rawit merah kini dijual Rp48.000, yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan disebabkan pasokan dari petani berkurang, imbas cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu terakhir. Cabai ini semua naik semua ini, dari antara cabai merah, cabai rawit, cabai setan, cabai hijau. Kenaikannya sampai berapa, Bang? Kenaikannya belum
tahu ini pastinya Bang. Kalau menurut kita ini bisa jadi nanti cabai merah ini sampai sekilonya itu 90 ya Bang. Dibanding dengan harga cabai setan lebih murah dia. Biasanya kan cabai setan yang lebih mahal gitu. Naiknya harga cabai di pasaran mulai dikeluhkan warga. Kenaikan cukup tinggi membuat warga mengurangi pembelian karena harus membagi uang untuk keperluan lain. Ya merasa mahal, payah gitu, beli dikit-dikit, tidak pedas, beli banyak ada duitnya, tapi jadilah daripada tidak. Berapa Bu harga ini sekarang beli? 40 dah. Cabai apa itu? Cabai merah. Cabai merah. Cabai rawit 50. Ini untuk pribadi atau untuk jualan? Untuk jualan kue, risol. Oh, artinya dikurangi ya pembelian. Warga berharap kondisi ini tak berlangsung lama dan harga cabai dapat kembali normal. Bayazil Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Jembatan di Pelabuhan Tanggorajo Ulu Waterfront City Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ambruk. Robohnya WFC ini menghebohkan warga. Bahkan 2 kapal rusak tertimpa jembatan. Jembatan di WFC Kuala Tungkal mendadak ambruk sekitar pukul 8 pagi. Jembatan yang biasa dipakai untuk aktivitas bongkar muat kapal. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kondisi jembatan ini sudah lama miring dan bergeser dari posisi semula. Namun hingga pagi belum ada perbaikan yang dilakukan. Kejadian ambruknya pelabuhan nih Bang, jam berapa kira-kira Bang? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat. Pada saat kejadian Bang, Abang di mana nih? Di posisi di penjagaan. Penjagaan apa nih Bang? WFC. Penjaga WFC, parkir Bang ya? Iya, pintu masuk. Oh, pintu masuk, parkir Bang ya? Oh, jadi dia tuh kejadiannya cuman tuh Bang? Dia langsung ambruk apa cuman tuh Bang? Dia langsung rubuh, dia langsung turun. Kapal Bang, saya mengetahuan Abang yang kena Bang? 2, kapal Siko, Pompong Siko. Ya tahu dah Bang, siapa punya kapal tuh Bang? Siko punya Pak Jimilus kapal, kalau Pompong nggak tahu. Udah tahu. Bang, Pompong kapal Pak Haji Milus tuh lagi muat apa lagi nak bongkar Bang? Dia lagi nak bongkar. Pelabuhan Tanggorajo Ulu sendiri merupakan titik penting sebagai tempat keluar masuk barang bongkar muat di Kuala Tungkal Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Pelaku begal di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi nyaris babak belur dihakimi massa saat ditangkap warga ketika melakukan aksinya. Untuk menghindari amukan massa, pelaku dibawa ke Mapolsek Jaluko untuk kepentingan penyidikan. Pelaku begal berinisial DI, warga Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Saat melakukan aksi, pelaku menodongkan sebilah pisau kepada korban yang baru saja melakukan transaksi di ATM. Saat korban ditodong sebilah pisau, korban mundur dan langsung berteriak meminta tolong kepada warga. Mendengar teriakan korban, warga sekitar langsung mengejar pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau cutter, dompet, dan sejumlah uang. Untuk pelaku nyaris dihakimi massa, tepatnya di depan kampus Unja Mendalo. Kemudian kami mengamankan dan kami bawa ke Polsek Jaluko untuk kami proses lebih lanjut. Saat ini pelaku sedang dilakukan proses penyidikan. Kami kenakan pasal 365 ayat 1. Pekerjaan pelaku sehari-harinya sebagai buruh, menyambi sebagai sopir angkutan batubara. Untuk modulnya si pelaku memantau mengawasi ibu-ibu yang sedang keluar dari ATM. Kemudian pada saat ibu-ibu ini korban masuk ke mobil, si pelaku masuk melalui pintu sebelah kiri mobil korban dan langsung menodongkan pisau dan meminta barang-barang korban. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Banjir bandang yang melanda Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat Lampung, mengakibatkan pemukiman terendam dan sejumlah rumah hanyut terbawa arus pada Rabu malam lalu. Pasca banjir, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabus langsung melakukan peninjauan ke lokasi guna mengecek dampak kerusakan dan melihat kondisi warga sambil menyalurkan bantuan. Dari data Pemda Lampung Barat, akibat banjir bandang yang terjadi, tercatat 60 rumah dan bangunan sekolah alami rusak sedang. 5 rumah hanyut terbawa banjir dan 75 hektar persawahan terancam gagal panen, serta puluhan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Di hadapan warganya, Bupati Parosil Mabus bersama unsur TNI Polri berjanji akan melakukan penanganan pasca bencana baik jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menormalisasi Sungai Wai Gunung Sari dan merelokasi rumah-rumah ke tempat yang lebih aman. Nah, oleh karena itu saya minta nanti dengan Dinas Pekerjaan Umum bisa nanti bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ya melakukan normalisasi daripada kali atau sungai Gunung Sari supaya masyarakat yang terdampak ini akan diberikan sebuah ketenangan dan kepastian. Mengantisipasi banjir susulan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi, Bupati Lampung Barat juga menghimbau warga untuk tetap waspada dan menyiagakan sejumlah petugas gabungan untuk bersiaga, termasuk tenaga kesehatan di posko yang sudah dibentuk. Rian F. Winarta, Kompas TV Lampung. Ribuan tenaga honorer di Bandar Lampung rela berdesak-desakan, antri berjam-jam guna mendapatkan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Daerah ada di Cokrodipo, Bandar Lampung sebagai syarat P3K paruh waktu. Setelah dinyatakan lolos pengangkatan pegawai perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, ribuan honorer di Bandar Lampung melakukan cek kesehatan. Tes kesehatan dilakukan di rumah sakit ada di Cokrodipo pada Kamis kemarin. Total setidaknya tercatat ada sekitar 5.800 honorer yang melakukan pemeriksaan yang digelar hingga 15 September 2025 mendatang. Meski terlampau ramai, namun para pegawai honorer ini tetap antusias karena status kepegawaiannya kini yang sudah berubah menjadi P3K paruh waktu. Karena posisinya untuk pengambilan nomor antrian cukup 1 orang, sedangkan di sini kan ramai nih. Seharusnya bikin 2 tempat apa 3 tempat pengambilan, ini cukup 1 orang, jadi ada apa Bang? Kalau rebutan sih enggak sih ya, karena memang mungkin kekurangan SDM mungkin dari pihak RSUD-nya, ya mau nggak mau kita harus lakuin ini. Gitu. Nah, kalau berkas dari hasil cek kesehatan ini nantinya akan digunakan sebagai syarat administrasi berikutnya di BKPSDM. Roma Afreidam, Kompas TV, Lampung. Dua orang nelayan terombang-ambing di perairan Karangkering, Belitung Timur. Peristiwa ini bermula saat keduanya melaut pada Jumat sore. Namun pihak keluarga kehilangan kontak sejak Sabtu dini hari. Keluarga yang khawatir langsung menghubungi tim SAR. Setelah beberapa jam penyisiran, 2 nelayan tersebut berhasil ditemukan sekitar 15 nautical mile dari titik awal kejadian. Saat ditemukan, keduanya selamat meski kapal mereka mengalami mati mesin dan hampir tanpa daya saat hendak pulang. Alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat, dan nelayan setelah kami tanya mereka ternyata pada saat hari itu terkena badai dan mesin mati. Dan pagi tadi alhamdulillah ditemukan tim SAR gabungan di kurang lebih 15 mil dari Oliver. Untuk proses evakuasi seperti apa, Dr.? Evakuasi tadi kami pada saat menemukan kami tarik menggunakan rib dan kami evakuasi ke pantai Oliver, tempat posko SAR gabungan. Dari semalam di mana, Bapak? 2 orang nelayan tersebut saat ini sudah dievakuasi dan dipulangkan ke rumah masing-masing. SAR Belitung Timur menghimbau agar nelayan selalu memperhatikan dan mengecek keadaan kapal sebelum melaut dan mempersiapkan alat keselamatan agar dapat meminimalisir kecelakaan yang dapat terjadi saat melaut. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Seorang wanita pengendara sepeda listrik tewas usai menabrak sepeda motor di Jalan R.E. Marta Dinata, Ilir Timur 2, Palembang. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Pelabuhan Bom Baru, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius. Peristiwa bermula ketika korban melintas dari arah Pasar Lemabang dan hendak berputar arah.
Diduga jarak terlalu dekat membuat sepeda listrik yang dikendarainya menabrak ban motor hingga terjatuh. Yang cewek bawa sepeda motor, katanya dia ini sempat lolos, tapi ditumpul oleh korban sepeda listrik kena ban belakang. Itu menurut keterangan dia kan. Kami mengumpulkan saksi, melakukan olah TKP, mencari keluarga dari korban. Itu yang terpenting, keluarga korban. Keluarga korban tidak ada identitas berarti? Iya. Polisi masih menelusuri identitas korban yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun sekaligus mencari keberadaan keluarganya. Pengendara motor dan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan terkait insiden ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini rekaman saat seorang pria Sucipto disiram diduga cairan BBM tetangganya di depan rumah di Jalan Bukit Kenten, Ilir Timur 3, Palembang. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 17 September 2025 siang terjadi saat korban tengah menerima paket dari kurir. Tiba-tiba pelaku menghampiri dan menyiramkan diduga BBM ke arah korban. Sucipto sempat melawan dengan melempar kursi. Akibat kejadian tersebut ia mengalami perih di mata serta luka. Korban kemudian melaporkan insiden tersebut ke Polrestabes Palembang. Dari laporan korban, motif penyerangan diduga karena pelaku kesal tidak diizinkan melintas di jalan milik korban. Tetanggo, ya, babe mertuani lagi nerima paket, tiba-tiba langsung disiram atau dilempar pakai minyak, pakai air keras lah. Masalahnya salah paham karena mertuani tidak mau kasih dia lewat, tapi dia tetap marah-marah. Dan posisi tanah jalan itu juga jalannya punya mertua. Kurang tahu, entah solar, entah bensin, entah apa, kita juga kurang tahu. Karena posisi mertua ini lagi sendiri, lagi terima paket. Jadi dia langsung stop di depan rumah, langsung lempar botol dan mengakibatkan seluruh badan mertua ini basah, matanya sakit terkena minyak, luka lebam di tangan akibat lemparan minyak, dan sempat saling babit-babit kursi. Kalau lihat dari CCTV ada pemukulan ringan. Sementara itu terlapor AB juga melaporkan balik Sucipto. Meski sempat membantah menyiramkan BBM, ia berdalih cairan yang disiram hanyalah air mineral. Kasus ini kini tengah ditangani pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah memeriksa 24 saksi, Subdit 3 Tipikor di Treskrimum Polda Sumsel menetapkan 2 tersangka dugaan korupsi peningkatan prasarana perkereta-apian di Stasiun Lahat dan Lubuk Linggau. Mereka adalah Panji Rangga Kusuma, ASN Balai Teknik Perkereta-apian Kelas 2 Palembang, dan Ahmad Faisal, Direktur CV Binoto. Keduanya diduga mengurangi volume pekerjaan serta menggunakan beton yang tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugian negara 1,9 miliar rupiah. Dugaan ini terungkap setelah pemeriksaan fisik proyek senilai 11,9 miliar rupiah yang dibiayai APBN 2022 dan dikerjakan sejak September hingga Desember 2022. Perkara ini diawali dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan prasarana perkeretaapian untuk optimalisasi pengoperasian di Stasiun Lahat dan Lubuk Linggau yang dikerjakan oleh CV Binoto pada Balai Teknis Perkereta Kelas 2 Palembang di Kementerian Perhubungan yang menggunakan dana APBN tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak sebesar 11.972.610.035 rupiah yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar 1.985.447,16 rupiah. Dalam kasus ini, polisi menyita 109 barang bukti berupa dokumen pengadaan, kontrak, anggaran, hingga rekening koran. Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas Damkar Palembang mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di pohon pisang dan semak belakang permukiman warga di Jalan Majapahit, Tuan Kentang, seberang Ulu 1.
Proses evakuasi berlangsung cukup sulit hingga petugas harus berjibaku selama 30 menit. Ular tersebut pertama kali terlihat warga yang melintas, lalu dilaporkan karena khawatir membahayakan anak-anak. Dari laporan warga, ada 2 ekor ular di lokasi, namun baru 1 yang berhasil diamankan. Memang lokasinya banyak rawa-rawa pohon, masuk teotor. Jadi susah kita mencari. Alhamdulillah 1 sudah ketemu. Jadi awalnya 3, yang 1 tersisa di sini. Petugas mengimbau warga berhati-hati dan tidak melintas di sekitar lokasi sebelum evakuasi ular lainnya selesai. Hewan yang ditangkap rencananya akan dilepas liarkan kembali. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Festival Perahu Bidar yang berakhir 17 Agustus 2025 menyisakan cerita. Tim asuhan Dishub Kota Palembang berhasil meraih juara pertama, namun uang hadiah untuk para pemenang hingga kini belum juga diserahkan. Senin 15 September 2025, sejumlah perwakilan pendayung mendatangi kantor Dinas Pariwisata Palembang untuk meminta kepastian. Mereka menilai hadiah seharusnya segera dibayarkan, apalagi sudah ada tim yang lebih dulu menerima uang dari pemilik perahu. Sudah tingkat festival nasional ini, masa hadiah sampai 1 bulan. Kami belum puas, Pak, karena masih menunggu dari DPR kota. Katanya menunggu ke depan dulu pengesahan baru ada pencairan. Sedangkan bidar tradisional di Palembang ini juara 1 cuma 25 juta. Sedangkan biaya kami keluar untuk berlomba ini 35 juta. Jadi nomor 1 lagi kami rugi. Tapi itu untuk meneruskan budaya. Kami masih tetap meneruskan bidar supaya bidar tradisional di Palembang ini tidak hilang. Dinas Pariwisata menjelaskan kendala terletak pada peralihan rekening panitia ke rekening khusus yang masih menunggu pembahasan bersama Wali Kota dan DPRD dalam APBD perubahan. Pembayaran ditargetkan rampung paling lambat Oktober. Nah, jadi kita sekarang ini lagi proses perubahan dari rekening EO ke rekening hadiah. Jadi kita juga berkaca dari hasil pemeriksaan BPK bahwa hadiah itu tidak bisa jadi satu kesatuan dengan event organizer, harus rekening tersendiri di rekening hadiah. Itu yang menjadi proses ini agak tertunda. Kalau kita berkaca tahun belakang, tapi juga tidak menjadi patokan bahwa insya Allah akhir tahun ini itu selesai di Ketok Palu. Nah, insya Allah itu kalau berkaca di tahun 2024 kemarin itu pertengahan bulan 10 Oktober. Ya, insya Allah. Komunitas pendayung pun berharap hak mereka segera dipenuhi. Jika tidak, ancaman boikot pada festival tahun depan bisa saja terjadi. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan hadiah yang layak agar festival Perahu Bidar bisa lebih meriah bahkan menarik peserta dari luar Sumsel. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melakukan pengembangan kasus perusakan fasilitas umum di Palembang pada Agustus 2025, Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel menangkap Renaldo Febrian, pemuda 24 tahun, asal Lorok Pak Jo Ilir Barat 1. Renaldo diduga sebagai pemilik akun Facebook bernama Aldo Iratande yang menyebarkan ujaran kebencian serta ajakan membuat kerusuhan. Polisi mengungkap tersangka membuat 7 konten berisi hasutan dengan motif ketidakpuasan terhadap pemerintah dan kepolisian. Ia juga berada di sekitar lokasi saat kejadian, serta berhubungan dengan beberapa tersangka perusakan yang lebih dulu ditangkap. Modus operandi, tersangka membuat unggahan di Facebook milik tersangka yang berisi kata-kata penghasutan dan ajakan untuk melakukan kerusuhan di Kota Palembang. Motif tersangka adalah adanya rasa benci kepada pemerintahan dan aparat kepolisian. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun, denda 1 M.
serta junto 1 pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Pidana paling banyak adalah 500. Dalam penyelidikan, polisi melibatkan ahli untuk memperkuat bukti termasuk akun media sosial, handphone, dan SIM card milik tersangka. Kini tersangka menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Rizky Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pencuri daging di sebuah rumah makan Padang ternama akhirnya ditangkap petugas keamanan. Aksi keduanya terbongkar ketika berusaha mengambil daging dari lemari pendingin pada Senin 15 September 2025 dini hari sebelum akhirnya tertangkap saat bersembunyi di plafon. Pelaku masing-masing Lepo Cahaya dan Ferdi Yoga, warga Kecamatan Kertapati, diketahui sudah 5 kali melakukan pencurian serupa. Uang hasil penjualan daging digunakan untuk judi online dan kebutuhan sehari-hari. Ide pencurian muncul dari Ferdi, mantan pegawai rumah makan yang baru dipecat 2 bulan lalu dan mengaku sakit hati. Kedua pelaku naik dari belakang dapur, kemudian naik ke atas plafon. Nah, ketika sudah di atas plafon itu terpantau CCTV dan diamankan. Yang dicuri Bu apa Bu? Daging beku yang masih dalam bungkus kardus. Dan perbuatan ini sudah dilakukan lebih kurang 4 menurut pengakuan pelaku, tetapi menurut dari pihak korban sudah 5 kali. Motifnya kalau menurut dari pelaku karena masalah pribadi, dikeluarkan dari pekerjaannya karena sebelumnya mereka adalah pekerja di situ di bidang dapur. Tak hanya sekali, keduanya sempat diberi kesempatan ketika sebelumnya tertangkap mencuri, namun dimaafkan pihak manajemen. Namun perbuatan itu kembali terulang. Kini keduanya diserahkan ke polisi dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Coba ini. Ini ya di pendopo Pali ya. Video aksi anggota Satlantas Polres Pali yang memecahkan kaca truk viral di media sosial. Peristiwa bermula saat truk bermuatan semangka dari Jambi menuju Jakarta tidak mengindahkan perintah berhenti petugas, bahkan sempat menyerempet mobil polisi. Truk akhirnya berhasil dihentikan. Kaca di sisi sopir pecah akibat emosi salah satu anggota yang kesal karena truk tak kunjung berhenti meski sudah diberi tanda. Tindakan ini langsung ditegur pimpinan karena dianggap tidak dibenarkan, mengingat pelanggaran yang dilakukan hanya sebatas lalu lintas. Anggota mencurigakan kendaraan itu kompoi sebanyak 5 kendaraan, diberhentikan. Setelah diberhentikan, ternyata tidak mau berhenti. Jadi agak menyerempet daripada anggota kita lah ya. Karena mungkin kena emosi yang tadi dikejar anggota kita. Sampai di TKP sekitaran di kediaman rumah Wakil Bupati, terjadi ribut di sana. Sampai memecahkan kaca itu benar Komandan? Benar sekali. Anggota saya ini mungkin emosi cukup tinggi, hilang kendali. Dia menyadari terjadi pemecahan kaca itu setelah kacanya pecah, dia baru dia, kok begini saya, nah itu pada awalnya. Jadi oleh saya tadi saya amankanlah sopir tersebut, saya kumpulkan semuanya dari kendaraan. Saya kasih masukan kepada sopir bahwa saya menyatakan itu salah anggota saya. Saya minta maaf, seluruh permasalahan saya bilangi, saya siap bertanggung jawab untuk menggantikan tentang yang pecah tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, kepolisian mengganti kerugian sopir dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Sementara itu, anggota yang terlibat telah diperiksa Propam Polda Sumsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kabar pencopotan jabatan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah karena diduga menegur anak wali kota ditepis Inspektorat Daerah. Hasil penelusuran menyebutkan tidak ada keputusan resmi terkait pencopotan maupun mutasi, melainkan teguran yang muncul dari adanya laporan siswa. Untuk itu ya, karena kita ini kan ada dasar. Nah, memang
dasarnya belum ada, Imam kita mengatakan bahwa ini dicopot. Tapi kan sekarang SK-nya masih SK yang lama, makanya Berarti belum ada SK pencopotan seperti yang informasi beredar gitu ya Pak? Berarti kemarin hanya teguran saja? Ya, teguran. Namanya orang tua sama anak Pak Romi ya. Dan Pak Wali sama Pak Romi juga sudah ada komunikasi gitu ya? Sudah jumpa Pak. Setelah sempat berpamitan, Roni kini kembali bertugas sebagai kepala sekolah. Kehadirannya disambut hangat guru dan siswa yang mengenalnya sebagai sosok ramah dan dekat dengan peserta didik. Pak Ran itu benar-benar pribadi yang benar-benar kami sayangin Kak. Karena dia tuh nggak pernah bedain anak-anak gurunya. Dia selalu adil Kak. Kabar ini sebelumnya ramai di media sosial, dikaitkan dengan teguran terhadap siswa yang memarkir mobil di lapangan sekolah hingga mengganggu kegiatan. Reski Oktora, Nur Muhammad, Kompas TV, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kasus dugaan pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah turut mendapat sorotan PGRI Sumatera Selatan. Meski kini Roni batal dicopot dan kembali menjabat, peristiwa ini tetap disayangkan terjadi. PGRI menilai teguran yang diberikan pada siswa sudah sesuai dengan peran tenaga pendidik dalam membentuk karakter generasi muda. Terlebih siswa SMP yang masih di bawah umur seharusnya belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Organisasi guru ini juga mendorong adanya kesepahaman antara orang tua dan pihak sekolah mengenai makna pendidikan. Hal itu penting agar kejadian serupa tak kembali terulang di masa mendatang. Kami dari PGRI menyikapi hal ini berharap penuh untuk kedepannya tidak terulang kembali. Dan permasalahan ini mari kita luruskan kembali untuk menyamakan suatu persepsi bahwa kita harus paham itu apa makna pendidikan, apa itu makna mendidik. Sebagai wadah profesi, PGRI Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal, melindungi, dan menyelesaikan persoalan yang muncul di dunia pendidikan. Rizka Silviana, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepak terjang 3 pengedar narkoba jaringan Riau dan Medan berakhir setelah ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Para tersangka RA dan TH warga Sukarami serta SN warga Kertapati diringkus di Jalan Soekarno-Hatta dan kawasan Alang-Alang Lebar. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sabu seberat 1,5 kg. Dari hasil penyelidikan, narkoba tersebut didapat dari 3 bandar berinisial BB, AN, dan SA yang kini masih diburu. Tersangka jaringan mana ini, Bang? Di sini yang kami identifikasi ada jaringan dari Riau dan jaringan yang dari Medan. Sementara hasil penyelidikannya itu. Bang, yang Sandra tadi DPO itu bandar besar Riau? Dugaannya seperti itu. Ya, cuman ini masih coba kita kembangkan terus karena ini cukup besar sekali ya untuk barang bukti yang hari ini kita musnahkan. Bang, mereka ini kurir atau pengedar? Masih dalam pengembangan, tetapi kalau dari jumlah barang buktinya, ya bisa jadi dia pengedar juga, ya tapi ada kemungkinan entah dia hanya kurir, nah ini masih dalam pengembangan. Mereka ini residivis atau tidak, Pak? Sementara belum ada perkara pidana lain yang pernah dilakukan, jadi statusnya sih dia bukan residivis. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang. Atas perbuatannya para tersangka terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional di Sumatera Selatan melonjak tajam sejak Minggu. Dari Rp40.000 per kilogram, kini tembus Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Lonjakan ini dipicu banjir yang merendam lahan pertanian di Pemulutan Ogan Ilir, salah satu sentra cabai utama di Sumsel. Sedikitnya 100 hektar lahan di kawasan ini biasanya menjadi pemasok tidak hanya untuk provinsi, tetapi juga ke Lampung dan Jambi. Gangguan produksi membuat pasokan menurun hingga harga pun terkerek naik. Begitu mendadak sebenarnya kenaikan cabai ini. Di mana hari Jumat kita harga masih normal di kisaran 40, 45, tapi pada saat hari Minggu, Senin langsung sampai 80, ada yang bahkan 90. Nah, hal ini disebabkan karena
produk lokal kita Sumatera Selatan, khususnya yang ada di OI, di daerah-daerah Pemulutan dan sekitarnya, itu mengalami gangguan kebanjiran. Itu lebih kurang 100 hektar. Tapi ada spot-spot di Indarlaya, utara maupun di daerah-daerah lain. Hanya saja kalau yang ini terganggu, yang 100 hektar tadi terganggu, ya itu akan terganggu terhadap pasokan dan juga akan berpengaruh terhadap harga. Kita akan berusaha untuk berkomunikasi dengan provinsi-provinsi lain sebagai penghasil cabai untuk bisa menyuplai di Sumatera Selatan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, kebutuhan cabai besar di Sumsel mencapai 80 ton per hari. Namun stok yang tersedia saat ini hanya berkisar 50 hingga 60 ton, jauh dari kebutuhan harian masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, harga bahan pokok terutama cabai di pasar tradisional Palembang terus mengalami kenaikan. Dari beberapa jenis cabai yang dijual, cabai merah yang paling banyak dicari pembeli mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dan saat ini saya sudah berada di pasar tradisional Sekip Ujung Palembang untuk melihat bagaimana kondisi harga cabai dan komoditi lainnya pada hari ini. Di tengah aktivitas di pasar tradisional Palembang, cabai merah masih menjadi buruan utama pembeli. Komoditas ini sempat melambung hingga Rp100.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000 dan kini berangsur turun ke Rp70.000 per kilogram per Rabu 17 September 2025. Dari harga kemarin itu sekitar 60, sekarang 75. Sudah kurang lebih 3 hari. Ya waktu itu turun harga 40 sampai 50 ribuan. Jadi naik di anjlok, naiknya tinggi nian harga itu. Ya langsung naik drastis. Pas hari Sabtu mulai naik itu. Ya bisa lah untung, cuman ya tipis. Karena ngapa? Ya stoknya juga udah ada kan. Kita nak beli banyak barangnya udah ada. Ya jaga barang itu kan kalau kita pada saat itu ini barangnya terbatas. Barang itu sedikit. Jadi harga itu bisa naik karena dari tangan ke tangan. Ya konsumen jelasnya banyak ngeluh karena kelewat mahal itu harganya. Ya yang biasanya beli seumpamanya setengah kilo paling seperempat seon. Karena mereka duitnya nak dibagi kan. Kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Lampung, Indralaya, dan Muara II. Meski mulai turun, tingginya harga tetap menekan daya beli masyarakat. Banyak pembeli terpaksa mengurangi jumlah belanja membuat omset pedagang ikut menurun. Selain cabai merah, harga ayam potong juga merangkak naik dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram dan bertahan dalam 3 minggu terakhir akibat permintaan tinggi dan stok terbatas. Kalau cabai mahal dibeli dikit-dikit. Mengurangi yang lain. Mengurangi. Biasa kan beli cabai ya sekilo, ya jadi dibeli seperempat. Walaupun tinggi masih tetap harus dibeli ya? Harus beli. Sementara itu beberapa komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan wortel justru stabil bahkan cenderung turun. Melonjak naik. Melonjak naik dari berapa ke berapa tuh Kak? Dari harga 30 sampai sekarang 38. 38 itu dari semenjak kapan itu naiknya? Sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu ya. Itu stabil di 38 atau sekarang terus? Stabil di 38. Belum tahu kata bos nih semenjak MBG nih katanya. Semenjak MBG. Permintaannya lebih banyak. Kalau untuk stok sendiri berarti sedikit ya? Kalau untuk stok sedikit. Jadi kami juga untuk pendapatan juga menurun. Kondisi ini kembali menegaskan pentingnya kestabilan harga kebutuhan, terutama cabai merah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari menu harian warga. Saudara, kenaikan harga cabai merah ini jelas berpengaruh pada pedagang maupun pembeli. Namun, masyarakat tetap membeli walaupun harus mengurangi jumlah konsumsi. Dan diperkirakan kenaikan harga ini akan terus terjadi selama pasokan belum stabil. Dan masyarakat berharap kenaikan harga cabai dan komoditi lainnya ini bisa kembali normal. Rizka Selviana, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pak Ageng? Siap.
Pertemuan antara Wali Kota Prabu Muli Arlan dan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah, serta Ageng Satpam SMP Negeri 1, menjadi momen mediasi setelah polemik pencopotan Roni dan Ageng yang diduga akibat menegur anak Wali Kota yang membawa mobil ke sekolah. Dalam pertemuan yang terekam di sejumlah media sosial, Arlan menyampaikan permintaan maaf terbuka pada guru dan pejabat sekolah. Sambil memeluk Roni dan Ageng, Arlan mengakui adanya kesalahan yang menimbulkan kegaduhan. Ia juga menekankan agar para pendidik tetap fokus mendidik siswa tanpa ada perubahan sikap setelah insiden. Kapsek Roni dan Ageng menerima permintaan maaf wali kota tersebut. Sebagai tanda permintaan maaf, Arlan memberikan sepeda motor listrik masing-masing untuk Roni dan Ageng. Kapsek Roni menegaskan keikhlasannya atas permintaan maaf wali kota. Oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Untuk memastikan kebenaran isu pencopotan jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Gubernur Sumsel Herman Deru mengutus tim gubernur untuk percepatan pembangunan bidang politik, hukum, dan HAM ke Prabu Muli. Gubernur menegaskan berdasarkan klarifikasi dari Wali Kota Prabu Muli, status kepala sekolah tersebut belum resmi diberhentikan ataupun dipindahkan. Menurutnya prosedur pemindahan jabatan kepala sekolah harus melalui pelantikan resmi. Sebenarnya menjawabnya juga sederhana juga. Kalau dia dipindahkan dilantik. Kan nggak bisa kalau kepala sekolah itu dipindah tanpa dilantik. Nggak bisa, dia bukan staf biasa, tapi dia kepala sekolah yang secara formal dia di manajemen kepegawaian ini harus dilantik ya. Tapi itu kan nggak ada kan, dia belum dilantik kan, artinya memang belum pindah. Mungkin ini yang perlu diluruskan, apa sebenarnya yang terjadi di dunia nyata dan apa yang terjadi di dunia maya. Maka ini saya tugaskan Pak Dubes untuk itu, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Dua remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan terlibat perkelahian di Jalan Kimarogan, Kertapati, Selasa 16 September 2025 malam. Aksi kontak fisik itu terekam video, sementara remaja lain hanya menonton. Sehari setelah kejadian, salah satu remaja berinisial AL melapor ke Polrestabes Palembang. Ia mengaku dihadang PA bersama dua temannya, lalu dipukul hingga terjadi perkelahian. Teman terlapor ikut memukul, membuat AL mengalami luka lebam dan lecet di wajah. Gara-garanya chatan di HP, Pak. Anakku nih lah di bloknya kan ada galak lagi, malah diviralkannya. Sudah diviralkannya tuh nyuruh minta buka blok kan. Sudah dibuka blok oleh anak aku. Malah ditantang-tantangnya kan, anak aku udah galak, ditemuinya, didatanginya. Badannya sakit galak, Pak. Dipijak-pijaknya kan sama yang pijak-pijak tuh, terus mukanya luka galak, dicakar-cakarin sama di lantai, di aspal. Motif pengeroyokan diduga dipicu rasa cemburu karena pelapor dituduh merebut pacar terlapor. Polisi menerima laporan tersebut dengan dugaan tindak pidana perlindungan anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Abdullah Ismail, 35 tahun, warga Lorong Sepakat 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang, tewas dibunuh 3 pria pada 17 September 2025 malam. Korban ditemukan dengan 3 luka sajam di tubuhnya. Aksi para pelaku sempat terekam kamera pengawas masjid. Dalam rekaman terlihat mereka meninggalkan korban, sementara warga sekitar tak berani menangkap karena pelaku masih membawa senjata tajam. Diketahui korban dan pelaku saling mengenal, bahkan 2 di antaranya kakak beradik. Pembunuhan terjadi di jalan sempit tak jauh dari rumah korban. Setelah menghabisi korban, pelaku sempat meneriakinya sebagai pencuri. Diduga kuat motif pembunuhan dipicu dendam dan selisih paham. Sudah membunuh, jadi korbannya neriakkan orang maling, ada orang maling. Nah, pelaku tuh neriakin korban. Iya, sudah dibunuh, diteriakin maling. Ada teman-temannya, jadi keluarlah sini kan. Tahu sudah tergeletak. Padahal pelaku itu yang bunuh itu teriak maling. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Meski wajah pelaku sempat terekam CCTV dan dilihat warga, polisi masih mengidentifikasi identitas mereka. Kami masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Untuk identitas masih dalam pencarian.
Korban ada beberapa luka, pertama ada di dada, di tangan, dan di kaki. Korban sempat dibawa ke rumah sakit dan meninggal di perjalanan. Jenazah korban dibawa keluarga ke Desa Meranjat, Ogan Ilir untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menetapkan 25 tersangka kasus perusakan fasilitas pemerintahan di Palembang dan Ogan Komering Ulu, Polda Sumsel masih terus mendalami penyelidikan. Polisi menelusuri sejumlah akun media sosial yang diduga menjadi provokator aksi, bahkan ditemukan konten yang mengajarkan cara membuat molotov. Perusakan tersebut dinilai sudah terencana. Aksi geng motor itu menyasar kantor di Telantas Polda Sumsel, 14 pos lalu lintas, serta 22 unit kendaraan. Provokasi diduga dipicu konten di Instagram dan Facebook bersamaan dengan aksi demo mahasiswa pada 1 September 2025. Di dalam salah satu akun itu sendiri, kemudian ada grup, itu memang di situ ada yang mengajarkan untuk membuat molotov yang tujuannya mempersiapkan diri untuk aksi tersebut. Jadi dari rangkaian keterangan yang diperoleh oleh rekan-rekan penyidik, baik di Polda maupun Sumatera Selatan, kita tahu bahwa memang aksi ini itu sudah direncanakan. Dalam peristiwa itu, polisi menangkap 4 tersangka yang membawa senjata tajam dan molotov. Dari total tersangka yang ditangkap, 3 diantaranya masih di bawah umur dan kini menjalani proses pembinaan di 4 Setker Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbasel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.